Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitria Raharja dari kelas 4B Pendidikan Sejarah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya yang berjudul Stoikisme, Filsafat Etik Praktis di Eropa, Era Yunani Romawi Kuno. Disimak ya. Lahirnya filsafat di Barat ditandai dalam kesadaran pikiran dengan ditinggalkannya tradisi berpikir mitologis mengenai asal-muasal dari lahirnya alam semesta beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya. Mitos adalah cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang dianggap benar-benar terjadi oleh penganut cerita tersebut. Dalam kebudayaan Yunani kuno misalnya, kilatan petir di langit dianggap sebagai kemarahan dewa surga, ombak di lautan yang bergerak ganas menuju daratan dan menghancurkan bangunan-bangunan dianggap sebagai kemarahan dewa laut. Hal yang ditekankan oleh masyarakat Yunani kuno pada saat itu adalah pemikiran yang imajinatif dibandingkan pemikiran yang rasional, sehingga mereka pun pada akhirnya mempersonifikasi alam seakan-akan hidup dan bernafas. Namun, dalam perkembangannya, cara pikir mitologi seperti itu tidak bisa memenuhi hasrat keingintahuan manusia atas segala fenomena yang terjadi di dalam hidup. Oleh karena itu, manusia berfilsafat sesuai dengan namanya. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga bisa disimpulkan bahwa berfilsafat merupakan bentuk perilaku yang mencintai kebijaksanaan dan mendekatkan diri pada kebenaran. Dalam kamus filsafat, secara istilah filsafat dapat diartikan sebagai upaya spekulatif untuk mengkaji suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Secara umum, jika kita mendengar kata filsafat akan terbayang oleh konsepsi-konsepsi serta bahasa yang rumit. Namun ada salah satu aliran filsafat yang sifatnya lebih praktis untuk dijalankan dalam kehidupan kita, yaitu Stoikisme. Filsafat Stoikisme lahir dari pikiran Zeno of Citium dengan prinsip pikiran utama yang fatalistik, artinya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup sudah ditentukan sebelumnya oleh Yang Maha Kuasa. Dalam pemikiran Stoikisme, dunia diciptakan berdasarkan rational principle, satu logos, di mana ada grand design yang mengatur tujuan serta bagaimana proses hidup yang terjadi atau bisa disebut dengan law of nature. Oleh karenanya, dalam pandangan Stoikisme, prinsip utama dalam hidup adalah menjaga harmonisasi dengan alam melalui pelaksanaan divine reason, atau peran yang sudah dimiliki oleh masing-masing unsur alam semesta, yaitu manusia dan non-manusia. Ketika kita tidak bisa menjalankan divine reason seperti seharusnya, misalkan sebagai manusia tetapi tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai manusia dalam menjaga harmoni antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam, hal itu bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam hidup. Menjaga keharmonisan tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia. Namun, dalam batas tertentu di mana hal itu bisa kita jangkau, kita ingin menjaga harmoni dengan alam dan mencoba untuk menghentikan perusahaan sawit dalam menghabiskan lahan untuk membuka lahan baru. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut berada dalam jangkauan dan kuasa kita? Jika dirasa tidak berada dalam jangkauan kita, jangan merasa bahwa kita gagal dalam menjaga harmoni dengan alam. Karena dalam pandangan Stoikisme dikatakan bahwa hal yang berada di luar jangkauan kita tidak termasuk ke dalam hitungan moral baik ataupun buruk. Tetapi yang bisa dimasukkan ke dalam hitungan adalah hal yang sifatnya dekat dengan kita, berada dalam jangkauan kita. Coba pikirkan dari hal yang bisa kita jangkau, seperti membuang sampah pada tempatnya atau tidak menggunakan AC. Dalam filsafat Stoikisme juga, kita bisa mengenal konsep ajaran yang tertera di dalam buku Filosofi Teras, di mana isinya mengajarkan bagaimana cara kita agar bisa mengendalikan emosi negatif, agar bisa hidup dengan tenang, tanpa banyak beban pikiran. Stoikisme
mengajarkan self-preservation dalam artian mengejar keinginan demi kelestarian diri, namun dengan secukupnya. Dengan begitu, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan pun bisa kita kontrol dalam kendali diri. Meskipun begitu, tujuan utama dari para stoik bukan hanya berhenti pada sekedar kebahagiaan, tetapi pada apatia atau yang seringkali diterjemahkan sebagai apatis, atau lebih tepatnya kedamaian. Oleh karena itu, dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa pandangan stoikisme terkait kebahagiaan dapat diringkas sebagai kondisi pikiran jangka panjang yang mana terbebas dari perasaan sakit yang mengganggu. Beberapa tokoh stoik yang terkenal dan memiliki pengaruh penting diantaranya adalah Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Seneca merupakan negarawan dan juga seorang dramawan dan juga penulis sehingga karakter yang menonjol dalam dirinya adalah kemampuan retoris. Untuk mengenali pemikiran yang dibangun oleh Seneca, kita bisa merujuk pada Letters from a Stoic yang dikirim oleh Seneca kepada temannya Lucilius untuk membantunya dalam mengurangi emosi-emosi negatif, lebih disiplin, dan mencari jalan hidup yang baik. Kedua, Epictetus, yang merupakan mantan budak dan kemudian berhasil menjadi salah satu pemikir stoikisme yang memiliki pengaruh besar. The Enchiridion, yang merupakan karyanya membahas bagaimana cara agar kita bisa menerapkan filosofi stoik dalam kehidupan. Salah satu prinsipnya yang terkenal ialah doa ketenangan, yang berbunyi, Tuhan, berikan saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Terakhir, Marcus Aurelius yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia karena pernah menjabat sebagai kepala kekaisaran Romawi kala itu. Tetapi, meskipun ia menduduki posisi kekuasaan strategi dan bisa melakukan dan mendapatkan apapun, ia mempraktikkan filsafat stoik sebagai pedoman hidup. Hal ini bisa dilihat dalam karya monumentalnya yang berjudul Meditasi, di mana isinya membahas perjuangan hidupnya sebagai manusia yang terkendali, bijaksana, dan berbudi luhur. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa filsafat stoik merupakan filosofi hidup praktis sehingga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari atau bahkan mempraktikkan filosofi ini, kita bisa mendapatkan banyak insight mengenai bahwa cara kita memandang setiap fenomena negatif dalam hidup sebenarnya bermakna, karena bagaimana cara kita menyikapinya lah yang bisa menjadikan suatu fenomena itu menjadi baik ataupun buruk pengaruhnya bagi diri kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.